Judul jurnal yang saya ambil ini adalah uji aktivitas antimikobakterium tuberkulosis ekstrak etanol daun ciprukan dari majalah Farmasi Nasional. Di sini terjadinya resistensi Mycobacterium tuberculosis terhadap beberapa OAT seperti isoniazid, rifampicin, dan pyrazinamid dapat menyebabkan masalah dalam penanganan pengobatan oleh karena tidak ada lagi OAT yang digunakan untuk mengobati dan obat menjadi lebih mahal. Pada jurnal ini, bakteri yang digunakan itu adalah Mycobacterium tuberculosis H37RV. Untuk medium pertumbuhan bakterinya, medium yang digunakannya itu adalah medium LJ atau Lewiston Johnson, di mana dimasukkanlah media LJ yang telah tercampur dengan ekstrak etanol daun ciprukan ke dalam LJ dengan posisi berdiri. Berikutnya, sterilkan di oven selama 3 hari, yang mana hari pertama itu suhu ovennya 90 derajat Celcius selama 1 jam. Hari kedua dan hari ketiga suhu oven sama yaitu 85 derajat Celcius selama 1 jam, dan hari keempat media telah siap digunakan untuk menanam bakteri. Di sini didapatkan hasil penelitian analisis deskriptif ekstrak daun ciprukan pada konsentrasi 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25% terhadap Mycobacterium tuberculosis. Pada tabel 1 ini dapat dilihat bahwa ekstrak daun ciprukan pada konsentrasi 5% dan juga 10% pada masa inkubasi 4 minggu memperlihatkan hasil yang resisten, yang mana pada minggu kedua sudah nampak lebih dari satu pertumbuhan koloni. Sedangkan pada konsentrasi 15%, 20%, dan juga 25%, masa inkubasinya 4 minggu masa inkubasi 4 minggu memperlihatkan hasil akhir sensitif di mana pada minggu ketiga masa inkubasi hanya terdapat satu pertumbuhan koloni. Di sini untuk kelompok kontrol positifnya itu suspensi rifampicin dengan konsentrasi 30 mg per mililiter, yang mana pada masa inkubasi pada minggu pertama sampai minggu keempat itu didapatkan hasil sensitif terhadap Mycobacterium tuberculosis. Dapat dilihat pada tabel tadi itu, pada konsentrasi 5% dan 10%, pada minggu ketiga dan minggu keempat masa inkubasi itu sudah terdapat pertumbuhan koloni pada media perlakuan lebih dari pengenceran 10⁵, yang mana pada media perlakuan yang berisi konsentrasi 5% dan juga 10%, terdapat pertumbuhan koloni lebih dari pengenceran. Jika jumlah koloni pada media perlakuan sama atau lebih banyak dibanding dengan jumlah koloni pada kontrol, maka dinyatakan resisten. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsentrasi ekstrak daun ciprukan 5% dan juga 10% tidak dapat menghambat pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis. Hal ini disebabkan oleh kandungan kimia seperti pisalin pada konsentrasi tersebut kurang sehingga tidak mampu melawan aktivitas dari Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya, pada konsentrasi ekstrak daun ciplukan 15%, 20%, dan juga 25% pada masa inkubasi selama 4 minggu, memperlihatkan hasil yang sensitif terhadap Mycobacterium tuberculosis, di mana pada minggu ketiga dan minggu keempat, pertumbuhan koloni yang terjadi pada media perlakuan sama dengan pengenceran, yaitu terdapat pertumbuhan satu koloni. Nah, yang mana dapat disimpulkan bahwa konsentrasi ekstrak daun ciplukan pada konsentrasi 15%, 20%, dan 25% itu dapat menghambat pertumbuhan dari Mycobacterium tuberculosis.